Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Dewi Rahmawati. Saya dari kelas MPIC dengan NIM 1917004. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perencanaan pendidikan dengan tema sejarah asal-usul perencanaan pendidikan dan latar belakang timbulnya. Seperti yang kita ketahui, perencanaan merupakan salah satu unsur dalam manajemen, yang mana dalam manajemen terdapat 4 unsur, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas unsur perencanaan. Perencanaan dalam manajemen, khususnya manajemen pendidikan, menjadi salah satu unsur yang penting, karena sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus ada rencana. Nah, sebelum lanjut pada materi selanjutnya, yaitu kenapa kita membahas perencanaan dan apa sebetulnya perencanaan itu, lalu kenapa perencanaan perlu kita bahas. Nah, maka dari itu, sebelum kita mengetahui hal tersebut, kita perlu tahu latar belakang dan sejarah asal-usul timbulnya perencanaan pendidikan. Nah, untuk yang akan kita bahas ada 3 materi, yaitu yang pertama latar belakang timbulnya perencanaan pendidikan, yang kedua perencanaan pendidikan di Indonesia, dan yang ketiga filsafat pendidikan. Maksud saya filsafat perencanaan pendidikan. Selanjutnya, latar belakang timbulnya perencanaan pendidikan. Xenophon menceritakan dalam Lacedemonian Constitution bagaimana 2500 tahun yang lalu orang-orang Spartan merencanakan dengan baik pendidikan mereka untuk tujuan militer, sosial, dan ekonomi. Plato di dalam Republiknya mengusulkan suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Cina selama pemerintahan dinasti Han dan orang Inca di Peru merencanakan pendidikannya untuk tujuan khas masyarakat mereka. Plato di dalam Republiknya mengusulkan suatu rencana pendidikan yang dapat memenuhi kebutuhan pemimpin dan memenuhi kebutuhan politik Athena. Cina selama pemerintahan dinasti Han dan orang-orang Inca di Peru merencanakan pendidikannya untuk tujuan khas masyarakat mereka. Nah, di sini kita tahu bahwa perencanaan pendidikan berawal dari dunia dan memang bukan hanya di Indonesia. Karena sebelum kita membahas lebih rinci untuk Indonesia sendiri, kita perlu tahu sejarah perencanaan pendidikan di luar. Ada beberapa perencanaan pendidikan yang saya bahas, yaitu untuk perencanaan pendidikan zaman primitif, yang kedua perencanaan pada kota Mesir, yang ketiga perencanaan kota dan perencanaan Mesopotamia, terus selanjutnya sumbangsi bangsa Egea atau Yunani dalam perencanaan dan pendidikan, serta pendidikan oleh Romawi. Dari beberapa sejarah perencanaan pendidikan di dunia, kita tahu bahwa masyarakat di luar juga memiliki rencana untuk kehidupan di depannya. Maka dari itu, untuk perencanaan yang memang sangat mempengaruhi peradaban manusia, sangat memiliki arti penting dalam kehidupan kita sekarang ini. Disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan yang khas yang berlaku di kebanyakan tempat sebelum Perang Dunia Kedua dan yang berlaku untuk generasi-generasi sebelum itu mempunyai 4 ciri utama. Karena dari banyaknya perencanaan pendidikan di dunia, bisa ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, berpandangan jangka pendek, hanya berlaku sampai anggaran tahun berikutnya, kecuali apabila fasilitas-fasilitas harus dibuat atau suatu program utama baru ditambahkan. Dalam hal ini ruang lingkup perencanaan sedikit diperluas. Nah, yang kedua, sistem pendidikan yang fragmentasi. Maksud saya yang kedua, sistem pendidikan yang fragmentaris atau bagian-bagian yang direncanakan sendiri-sendiri. Yang ketiga, tidak terintegrasi.
Dalam arti lembaga pendidikan direncanakan sendiri tidak ada hubungan yang nyata dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat serta ekonomi pada umumnya. Dan yang keempat, bentuk perencanaan yang tidak dinamis. Suatu model pendidikan yang statis, ciri-cirinya tidak berubah dari tahun ke tahun. Untuk lebih detail tentang perencanaan pendidikan di dunia, bisa dibaca di makalah untuk teman-teman. Dan untuk slide selanjutnya yaitu perencanaan pendidikan di Indonesia. Lahirnya suatu sistem pendidikan bukanlah hasil dari suatu perencanaan menyeluruh, melainkan langkah demi langkah melalui eksperimentasi dari didorong oleh kebutuhan praktis di bawah pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan politik di negara Nederland maupun Hindia Belanda. Selain itu, kejadian-kejadian di dunia luar, khususnya yang terjadi di Asia, mendorong dipercapainya pengembangan sistem pendidikan yang lengkap, yang akhirnya memberi kesempatan kepada setiap anak desa yang terpencil untuk memasuki perguruan tinggi. Dalam kenyataan, anak-anak yang mendapat pelajaran di sekolah berorientasi barat saja yang dapat melanjutkan pelajarannya, sekalipun hanya terbatas pada segelintir orang-orang tertentu saja. Perencanaan pendidikan di Indonesia dipengaruhi oleh kedatangan bangsa barat, yaitu yang memang pada waktu itu bangsa barat lebih mengutamakan pendidikan untuk orang-orangnya sendiri. Namun, orang-orang Indonesia pun bisa sekolah. Orang-orang Indonesia pun bisa mengikuti kegiatan pendidikan. Namun, dengan alasan tertentu. Selain itu, perencanaan pendidikan di Indonesia terdapat beberapa faktor yang memang suatu perencanaan pendidikan itulah sangat penting bagi kemajuan zaman, kemajuan negeri sendiri, khususnya untuk negeri Indonesia. Namun jika kita lihat dari sini, untuk perencanaan pendidikan di Indonesia sendiri terdapat beberapa bagian yang memang tidak sama dengan perencanaan pendidikan di luar negeri. Bahkan untuk perencanaan pendidikan pada zaman dahulu, mereka lebih mengutamakan perencanaan pendidikan yang memang dilatar belakangi oleh keadaan sosial. Bahkan difaktorkan di faktor ekonomi, karena segalanya perlu adanya perencanaan, perlu adanya pendidikan. Seperti itu. Selanjutnya yaitu filsafat perencanaan pendidikan. Perencanaan adalah garis besar gambaran keseluruhan proses yang disertai penentuan secara matang sesuatu yang berhubungan dengan masa depan yang di dalamnya ada seperangkat kegiatan dan proses sistematis. Perencanaan yang baik dilandasi dengan filsafat yang mendasarinya, karena hal tersebut berimplikasi terhadap pelaksanaan dan evaluasinya. Untuk filsafat perencanaan pendidikan terdapat beberapa unsur, yaitu yang pertama sintesis, yang kedua rasionalisme, yang ketiga pengembangan organisasi, dan yang keempat adalah empirisme. Untuk yang pertama yaitu sintesis. Mannheim pada tahun 1949 memandang perencanaan sebagai suatu cara berpikir, dan Dahl dan Lincoln pada tahun 1953 memandang perencanaan sebagai suatu proses pengambilan keputusan. Memandang perencanaan sebagai proses bimbingan sosial di mana kontrol sosial dan konsensus harus diarahkan untuk mengoptimalkan keseimbangan antara pengawasan yang ketat dengan konsensus yang lemah.
Yang kedua adalah rasionalisme. Menurut paham rasionalisme, perencanaan dipandang sebagai suatu bentuk pengambilan keputusan, suatu proses yang mengikuti langkah-langkah prosedural dan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pengembangan organisasi. Bennis pada tahun 1969 berpendapat bahwa perencanaan menurut pandangan pengembangan organisasi adalah sebagai salah satu metode perencanaan, yaitu proses pembelajaran mengenai kesadaran dan perilaku anggota organisasi. Dan yang keempat adalah empirisme. Penganut empirisme membagi teori perencanaan atas satu aliran yang memusatkan perhatiannya pada aspek politik dan realitas fungsi ekonomi pada skala nasional. Dan untuk yang kedua yaitu aliran yang memfokuskan perhatiannya pada berbagai studi politik pembangunan kota. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan, dan apabila dalam bertutur kata saya kurang sopan atau kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.